Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Mardani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan melakukan tutorial uji Wilcoxon dan uji efektivitas NGen. Jadi sebelumnya saya akan menginformasikan untuk rumusan masalah beserta hipotesisnya. Jadi untuk judul penelitian yang saya ambil ini adalah efektivitas penggunaan media belajar audiovisual terhadap hasil belajar IPS siswa MIS X. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan media belajar audiovisual. Kemudian, apakah penggunaan media belajar audiovisual berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa MIS X? Untuk hipotesisnya, H0, tidak ada pengaruh penggunaan media belajar audiovisual terhadap hasil belajar IPS siswa MIS X. Dan untuk hipotesis alternatifnya, ada pengaruh penggunaan media belajar audiovisual terhadap hasil belajar IPS siswa MIS X. Untuk jenis eksperimen yang saya gunakan adalah pre-eksperimen dengan one group pretest post-test design. Ini untuk gambaran eksperimennya, jadi ada O1, X, dan O2, di mana O1 ini adalah hasil pretest sebelum perlakuan. Untuk X, perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu penggunaan media belajar audiovisual pada mata pelajaran IPS, dan untuk O2-nya adalah hasil post-test sesudah perlakuan. Jadi saya langsung saja ke SPSS. Di sini saya sudah memiliki data pretest dan post-testnya ya Bapak Ibu. Dan untuk jumlah sampel atau subjeknya ini sebanyak 24 siswa. Jadi untuk langkah pertama sebelum kita melakukan uji statistik, yang mutlak harus kita lakukan adalah uji normalitas terlebih dahulu ya Bapak Ibu, untuk nantinya kita menentukan akan menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Jadi kita langsung saja untuk uji normalitas terlebih dahulu. Langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, ini pretestnya kita pindahkan ke dependent list, begitu juga dengan post-testnya. Kemudian kita klik plots, checklist normality plot with test, continue, dan oke. Kita tunggu outputnya. Di sini sudah muncul Bapak Ibu outputnya. Di sini ada tabel deskriptif yang menginformasikan tentang mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum dari pretest maupun post-test. Data ini nanti bisa kita gunakan saat kita menarik kesimpulan atau interpretasi hasil ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke tabel test of normality. Ini karena jumlah sampelnya kurang dari 24, maka kita menggunakan hasil tes dari Shapiro-Wilk, di mana di sini hasil pretestnya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan post-testnya di 0,000. Nah, syarat data berdistribusi normal itu adalah saat nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Karena kedua data pretest maupun post-test ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki ini tidak berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, karena kita sudah mengetahui data kita tidak berdistribusi normal, maka kita melanjutkan untuk menggunakan uji non parametrik. Di sini karena data sampelnya ini adalah sampel yang berpasangan ya Bapak Ibu atau dependent, jadi kita menggunakan uji non parametrik Wilcoxon test. Nah, untuk langkah-langkah uji Wilcoxonnya, kita kembali lagi ke sini. Kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, legacy dialogs, kemudian to relate samples. Kita pindahkan pretestnya ke test pair di variabel 1, kemudian post-testnya ke variabel 2. Nah, ini otomatis ya Bapak Ibu Wilcoxonnya terchecklist, kemudian kita klik OK. Sudah muncul ini tabel ranks dan tes statistik. Nah, tabel ranknya ini ada informasi tentang negatif rank, positif rank, dan ties. Kemudian
Untuk tes statistiknya juga di sini ada informasi tentang signifikansinya Bapak Ibu. Nah, ini saya pindahkan ke dalam Word untuk memudahkan kita menginterpretasikan hasil. Nah, ini tabel ranknya tadi ya Bapak Ibu. Di sini kan terdapat informasi tentang negatif rank, positif rank, dan TICE. Jadi negatif rank ini adalah selisih antara hasil belajar untuk pretest dan posttest. Di sini menunjukkan nilai 0 baik di min maupun sum of ranknya ya Bapak Ibu. Jadi nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi keseluruhan dari pretest ke posttest itu terjadi peningkatan, tidak ada penurunan sama sekali ya Bapak Ibu. Kemudian ada informasi tentang positive rank. Positive rank ini merupakan selisih antara hasil belajar untuk pretest dan posttest dengan min rank atau rata-rata peningkatan sebesar 12,50 di sini ya Bapak Ibu. Jadi tadi kan jumlah sampelnya 24. Ini rata-rata peningkatannya di 12,50. Tadi kan untuk negatif ranknya 0 ya Bapak Ibu, berarti tidak ada penurunan. Jadi semuanya terjadi peningkatan dan rata-rata peningkatannya ini sebesar 12,50. Kemudian TICE ini menunjukkan angka 0. Jadi TICE ini merupakan kesamaan nilai pretest dan posttest. Dapat dilihat bahwa nilai TICE dari hasil di atas adalah 0. Artinya tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Jadi maksudnya nilai pretest dan posttestnya itu tidak ada yang sama. Contohnya nilai pretestnya 80 dan di posttestnya 80 itu nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi semuanya terjadi peningkatan. Kemudian untuk tabel statistiknya, tes statistiknya ini menunjukkan hasil asymptotalnya sebesar 0,000. Nah, untuk dasar uji Wilcoxon ini, ketika nilai probabilitas asymptotalnya ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Karena hasil yang kita dapatkan ini kurang dari 0,05 ya Bapak Ibu, artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, berdasarkan hasil uji Wilcoxon dapat disimpulkan bahwa nilai asymptotal sebesar 0,000. Maka hipotesis alternatif atau HA-nya diterima dan HO-nya ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar IPS siswa Miss X dengan median 70. Median ini tadi kita dapatkan dari tabel deskriptif saat kita melakukan uji normalitas ya Bapak Ibu. Di sini untuk pretestnya mediannya 70 dan posttest hasil belajar IPS siswa Miss X dengan median 90. Nah, kita lihat lagi di hasil uji normalitas di tabel deskriptifnya Bapak Ibu. Nah, di sini pretestnya mediannya 70 dan posttestnya mediannya di 90. Berarti ada peningkatan ya Bapak Ibu signifikan nih 70 ke 90. Tidak hanya itu, kita juga bisa lihat nih Bapak Ibu di minnya ini Bapak Ibu. Minnya ini 65 untuk pretest dan posttestnya 88,75. Memang terlihat sangat jelas ada peningkatan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, artinya terdapat peningkatan hasil belajar IPS di mana median posttest lebih besar daripada median pretest. Kenapa yang kita bandingkan median? Karena uji yang kita lakukan adalah uji non parametrik ya Bapak Ibu. Jadi yang kita bandingkan itu adalah nilai mediannya. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar IPS di mana median posttest lebih besar daripada median pretest siswa Miss X antara sebelum dan sesudah menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran. Maka dapat disimpulkan penggunaan media audiovisual berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPS siswa Miss X. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kita sudah mengetahui dari hasil uji Wilcoxonnya ini bahwa data yang kita miliki pretest ke posttestnya ini terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian kita ingin mengetahui ya Bapak Ibu seberapa efektif sih penggunaan media audiovisual ini
dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS di Miss X. Nah, ini kita lanjut untuk melakukan uji efektivitas NGen ya Bapak Ibu. Kalau seandainya tidak menunjukkan hasil yang signifikan, kita berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Namun karena hasil uji yang kita lakukan ini terdapat perbedaan yang signifikan, maka kita perlu melanjutkan uji efektivitas NGen. Untuk rumus NGen-nya adalah ini ya Bapak Ibu, NGen sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Kita langsung saja ke SPSS kembali. Nah, ini kita hitung dulu ya Bapak Ibu untuk skor post-test dikurang skor pretest dan skor maksimum dikurang skor pretest. Ini langkah-langkahnya, kita klik transform, kemudian kita compute variabel. Nah, yang pertama tadi post kurang pre. Ini kita tandai ya Bapak Ibu, kita namai di target variabel post dikurang pre. Ini kita pindahkan postnya ke numeric expression, kita kurang pretest. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah execute, kita lihat. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, ini desimalnya bisa kita hilangkan. Kita lihat kembali, kita uji ya Bapak Ibu. Betul tidak sih post dikurang pre hasilnya 20. Nah, ini post testnya 90, pretestnya 70. 90 dikurang 70 hasilnya 20. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke compute variabel lagi. Max kurang pre. Jadi maksudnya nilai maksimum dikurang nilai pretest ya Bapak Ibu. Nilai maksimumnya itu adalah 100 dikurang pretest. Kita klik OK. Sudah execute, kita kembali lagi, kita lihat di sini ada desimalnya, kita nolkan. Nah, kita uji ya Bapak Ibu ya, nilai maksimum dikurang pretest betul tidak sih 30. Jadi nilai maksimumnya tadi kan 100 dikurang pretest 70, 100 dikurang 70 hasilnya 30. Sudah betul ya Bapak Ibu. Karena kita sudah dapat nih informasi post test dikurang pretest dan maksimum dikurang pretest, sekarang saatnya kita menghitung NGen. Rumus NGen tadi adalah kita kembali tadi ya ke transform compute variabel. Nah, ini kita namakan NGen score. Tinggal kita bagi ya Bapak Ibu, post kurang pre dibagi maksimum dikurang pre. Kita klik OK. Sudah execute, kita kembali. Nah, ini sudah muncul nilai NGen score. Sebelum titik itu ada komanya ya Bapak. Sebelum titik itu ada nolnya ya Bapak Ibu. Jadi ini hasilnya 0,67. Kemudian kita bentuk dalam bentuk persen. Kita ubah dalam bentuk persen. Kita klik transform compute variabel. Ini kita buat NGen score persen. NGen dikali 100. Sudah execute. Nah, ini sudah muncul NGen score persen. Nah, sekarang kita ingin mengetahui Bapak Ibu min atau rata-rata dari NGen score dan NGen score persen ini berapa untuk keseluruhan sampel ini ya Bapak Ibu. Jadi caranya kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik descriptive. Ini kita pindahkan NGen score maupun NGen score persennya, kemudian kita klik OK. Sudah muncul ya Bapak Ibu deskripsi dari nilai NGen score maupun NGen score persen. Nah, ini saya pindahkan ke dalam Word untuk memudahkan kita menginterpretasikan hasilnya. Jadi untuk interpretasi NGen itu masih sama dengan video yang sudah saya buat sebelumnya Bapak Ibu. Tinggi untuk kategori tinggi itu saat nilai gennya lebih besar dari 0,7, sedang saat nilai gennya ini
lebih besar atau sama dengan 0,3, namun lebih kecil atau sama dengan 0,7, dan rendah itu saat nilai gennya kurang dari 0,3. Nah, di sini didapati nilai n-gen skornya ini di minnya ya Bapak Ibu 0,69, dan untuk n-gen skor persennya di 69,58. Berdasarkan hasil dari n-gen skor didapati hasil nilai n-gen 0,69 ini ya. Maka nilai n-gen masuk dalam kategori sedang. Di sini ya Bapak Ibu ya, karena 0,69 mendekati hampir masuk ke dalam kategori tinggi, tapi masih belum ya Bapak Ibu ya, karena masih 0,69. Jadi sedang. Jika dilihat dalam bentuk n-gen skor persen, maka didapat hasil sebesar 69,58%. Artinya, penggunaan media belajar audiovisual memiliki efektivitas sebesar 69,58% dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa MIS-X. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan media belajar audiovisual berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan tingkat keefektifan sedang. Nah, seperti itu Bapak Ibu tutorial uji Wilcoxon dan uji efektivitas n-gen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.